Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlukan nama saya Brili Bahar? Dan saya Mirek Lamelite. Dan saya Clarissa Mangambani. Dan teman-teman saya. Dan saya Andra Beta. Dan saya Verun Manahasida. Perkenalkan, nama saya Leonora Podopis. Teman-teman, saat ini kelompok kami akan memberikan beberapa masukan terhadap video kelompok 1 yang sudah mereka buat. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Yang kurang dari jawaban nomor 1 adalah tidak dijelaskan bentuk tekanan secara konkret. Misalnya, tekanan ekonomi, bantuan bersyarat, ancaman politik, atau propaganda. Yang kedua adalah tidak diberi contoh nyata bagaimana Indonesia ditekan. Yang harus diperbaiki dalam jawaban tersebut adalah yang pertama, tambahkan contoh nyata. Yang kedua adalah jelaskan bahwa tekanan bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang kurang jawaban dari nomor 2, yang pertama, tidak dijelaskan risiko secara spesifik. Yang kedua, tidak dikaitkan dengan kondisi Indonesia sebagai negara baru merdeka. Yang perlu diperbaiki dalam jawaban tersebut, mungkin tambahkan penjelasan bahwa risiko terbesarnya adalah seperti yang pertama, kehilangan kedaulatan, yang kedua, terseret konflik besar, yang ketiga, terjadi perpecahan dalam negeri karena perbedaan ideologi. Yang kurang dari jawaban nomor 3 adalah yang pertama, tidak dijelaskan kondisi Indonesia setelah merdeka, ekonomi lemah, dan politik belum stabil. Yang kedua, tidak dikaitkan dengan pentingnya menjaga kemerdekaan. Yang harus diperbaiki dalam jawaban tersebut perlu ditegaskan bahwa 1. Indonesia baru saja merdeka tahun 1945. 2. Stabilitas politik dan ekonomi belum kuat. Ketiga, salah langkah bisa mengancam kemerdekaan yang baru saja diperoleh. Yang kurang dari jawaban nomor 4 adalah tidak dijelaskan arti bebas aktif, tidak diberi contoh peran aktif Indonesia. Yang harus diperbaiki adalah tambahkan bahwa bebas tidak memihak blok manapun, aktif tetap ikut menjaga perdamaian dunia. Contohnya, Indonesia menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok. Kesimpulan dari penilaian video. Secara umum, jawaban dalam video sudah sesuai secara dasar dengan kartu fakta. Namun, masih terlalu umum dan kurang contoh sejarah konkret. Yang kedua, perlu penjelasan lebih mendalam dan dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat itu. Kesimpulan akhir, video sudah menjawab pertanyaan, tetapi perlu yang pertama contoh nyata, yang kedua penjelasan lebih detail, yang ketiga kaitan dengan sejarah Indonesia, agar pemahaman penonton menjadi lebih kuat dan tidak hanya bersifat teori. Dan timur. Nah, tekanan pertama yang Indonesia hadapi ini adalah dilema yang mengharuskan Indonesia memilih salah satu dari kedua blok. Hilangkan suara-suara mobil yang membuat video menjadi ribut, sehingga suara orang berbicara tidak terdengar dengan jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih negara yang baru merdeka harus berhati-hati dalam politik luar negeri? Karena negara baru seperti Indonesia. Dan pada menit 4:30 suaranya sangat kecil, sehingga yang menonton sangat sulit untuk mendengarkannya.
secara rahasia. Dengan kontrak yang sangat merugikan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya. Dan yang terakhir, dan ini yang jadi poin krusialnya, Saran dari saya yaitu tambahkan teks setiap video penjelasan agar yang menonton bisa membaca teks jika suara dari video tersebut tidak terdengar dengan jelas. Kalau bisa, tambahkan kesimpulan agar orang yang menonton bisa mengetahui permasalahan apa yang dibahas. Dalam pengeditan video masih ada yang kurang. Oleh karena itu, diharapkan dapat diperhatikan kembali saat membuat video. Nah, tadi sudah kami sampaikan beberapa kekurangan dari kelompok 1 dan juga sudah kami tambahkan saran agar ketika nantinya proses pembuatan video dapat lebih diperhatikan beberapa bagian yang kurang dan menjadi revisi yang baik untuk kedepannya. Sekian beberapa saran dari kami, kiranya dapat diterima dengan baik oleh kelompok yang sudah kami bahas. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan, kekurangan dari kelompok 1. Terima kasih.